Di lantai 3 istana kekaisaran, di sebuah kamar besar di ujung barat, Arin menatap cermin dengan gugup. Rambut peraknya tersisir rapi, kulitnya dipoles hingga seputih salju, dan bibirnya dipercantik dengan kelopak bunga lili. Pada usia 13 tahun, Arin mulai memperhatikan penampilannya, terutama untuk perjamuan tahunan ini. Dia berusaha keras untuk mengesankan seseorang. "Bagaimana penampilanku, Resimus? Apa aku terlihat baik-baik saja?" tanyanya kepada pelayannya. Resimus mengangguk dengan penuh semangat. "Anda terlihat cantik, Yang Mulia. Kamu adalah putri tercantik yang pernah kulihat. Kamu bisa berhenti sekarang." Namun, Arin belum puas. "Tidak, aku ingin melihat lebih jauh lagi." Situasi ini telah berlangsung selama berjam-jam, membuat para pengiring Arin, termasuk Resimus, menghela nafas kasihan. Arin, putri bungsu keluarga kekaisaran, memiliki hak istimewa membawa Resimus kemana saja karena dia menginginkannya. Meskipun awalnya banyak orang di istana menentang kehadirannya, Kaisar akhirnya memberikan izin. Resimus memperingatkan, bisa berbahaya kalau terlalu banyak tahu. Mengingat temperamen Tuan Qian, dia mungkin tidak menghargai pemborosan seperti itu. Arin terkejut, Apa yang kamu katakan? Aku tidak berdandan untuk membuat Qian terkesan." Resimus tersenyum licik. "Anda harus memberikan alasan yang lebih baik, Yang Mulia. Apalagi setelah mengirimkan sendiri undangannya." Wajah Arin memerah. Tidak, maksudku, iya, hanya saja, aku tidak menyangka dia benar-benar datang." Resimus, yang sudah lama menyadari perasaan Arin terhadap Qian, merasa kasihan melihat putri gelisah seperti ini. Saat ketukan datang dari pintu, seorang pelayan mendekati untuk memeriksa. "Putri Arin. Seseorang telah datang dari Pangeran Louis Snell." Arin terkejut. Dari Pangeran Louis Snell?" "Ya, tampaknya itu adalah salah satu pelayan sang pangeran. Apa yang harus kita lakukan? Situasi ini sangat aneh dan asing." Pangeran pertama yang biasanya tidak pernah memperhatikan, tiba-tiba mengirimkan seseorang. Tolong biarkan mereka masuk," kata Arin. Petugas itu memasuki ruangan dan tersenyum cerah melihat Arin. "Ya ampun, Putri Arin. Kamu cantik sekali. Ini seperti melihat Dewi muda." Arin berterima kasih atas pujiannya dan bertanya, "Iya. Terima kasih atas pujiannya, tapi ada apa?" "Saya datang untuk mengantarkan ini." Petugas itu menyerahkan sebuah kotak perhiasan kecil kepada Arin. "Pangeran Louis Snell ingin aku memberikan ini padamu. Dia pikir itu cocok untukmu, Putri Arin." Arin membuka kotak perhiasan emas itu dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat liontin megah yang dihiasi permata kecil, dengan permata utama berwarna merah cerah. "Indah sekali, bolehkah aku menerima ini?" tanya Arin. "Tentu saja. Sepertinya permata itu telah menemukan pemiliknya. Mengapa kamu tidak mencoba memakainya?" Arin mengikuti saran itu dan mengenakan liontin tersebut. Semua orang di ruangan itu menghujaninya dengan pujian, membuat wajahnya kembali memerah. Di aula besar istana, banyak bangsawan berkumpul untuk jamuan makan. Qian, salah satu penyusup dari Miss, menilai orang-orang di dalam aula terlebih dahulu. Ada sekitar 60 peserta, dengan 120 ksatria penjaga dan 300 orang termasuk petugas dan staf lainnya. Di antara mereka, sekitar 10 anggota Miss telah menyusup, sementara sisanya menunggu di sekitar istana. Qian merasa tidak nyaman dengan suasana palsu di aula itu, dengan senyuman yang dipaksakan dan agenda tersembunyi. Ia berbicara dengan telepati kepada Kaeram, salah satu anggota Miss. "Kamu sepertinya cukup sibuk. Apakah ada seseorang yang kamu cari?" "Saya tidak mencari siapapun secara khusus.
Hanya ada banyak orang yang perlu saya amati. Apakah kamu merasa terganggu dengan apa yang dikatakan boneka itu? Jika saya tidak merasa terganggu, maka itu bohong, pikir Qian. Kalian tidak berbohong tentang pembunuhan Luna Rainriver. Namun, mencoba membunuhnya di tengah banyak orang yang menonton. Pangeran pertama pasti bersiap untuk perang dengan kerajaan garam. Mendengar suara familiar di belakangnya, Qian segera menoleh. Silika, seorang instruktur akademis di Royal Academy dan kepala Mist, berdiri di sana dengan gaun sutra merah tua yang memamerkan pinggang ramping dan dadanya yang besar. Gaun itu sangat cocok untukmu, instruktur Silika, puji Qian. Silika tersenyum. Kamu kelihatannya sangat tidak menyenangkan. Tangani pandangan Anda dengan hati-hati. Kalau tidak, kamu akan disalahpahami. Kaeram tampak tidak nyaman dengan kehadiran Silika, tetapi pemimpin itu tersenyum. Silika Nigriti adalah putri dari Nigriti Viscount, seorang ilmuwan terkenal di Kekaisaran. Meskipun bagian dari aristokrasi, Silika memilih untuk menghadiri pertemuan dengan menyamar sebagai tamu. Qian berbisik pelan kepada Silika, waktunya singkat, jadi saya akan langsung ke pokok permasalahan. Operasi pemurnian ini, saya perlu menundanya sedikit. Mengapa? Tanya Silika melalui telepati. Pihak pangeran pertama sedang berusaha membunuh Luna Rainriver, jawab Qian. Silika terkejut, tetapi tidak ragu menjawab, baiklah. Tapi aku tidak bisa menundanya terlalu lama. Anda hanya punya waktu 1 jam dari sekarang. Jika Anda tidak memberikan jawaban saat itu akan merepotkan. Bisakah kamu mengaturnya? Cukup, jawab Qian. Silika memperingatkan, jangan memaksakan dirimu terlalu keras, Qian. Jika Anda benar-benar merasa tidak nyaman, kami dapat menunda operasi pemurnian sama sekali. Kami tidak mampu membayarnya. Bahkan demi dirimu, bukankah seharusnya Drenian dilenyapkan hari ini? Jawab Qian. Silika terkejut. Di mana kamu mendengar itu? Seorang murid harus mengetahui masa depan mentornya, jawab Qian dengan senyum acuh tak acuh. Setelah meninggalkan aula, Qian bertemu dengan Brian di koridor. Di mana Nana? Tanyanya. Dia ada di ruang tamu. Dia berjanji tidak akan pergi, jadi dia akan baik-baik saja, jawab Brian. Saya harap dia menepati janjinya. Apa yang Anda lihat? Tanya Qian. Tidak ada yang mencurigakan. Selain aula tempat saya menunggu, saya tidak mendeteksi adanya gerakan atau kehidupan yang tidak biasa, jawab Brian. Ketika mereka mendengar langkah kaki yang asing dari sudut koridor, mereka segera berhenti berbicara. Langkah kaki itu milik seorang pelayan yang tampaknya pribadi seseorang, bukan pelayan istana. Saat pelayan itu lewat, mereka saling mengedipkan mata, dan pelayan itu berbicara, "Kamu, Tuan." Qian terkejut melihat Emily, satu-satunya pelayan pribadinya yang tidak dia temui selama 2 tahun terakhir. Qian, sang putra bangsawan yang telah bereinkarnasi menjadi seorang pembunuh, tengah mempersiapkan diri untuk menghadiri perjamuan istana yang dihadiri oleh para bangsawan dan keluarga kerajaan. Mengenakan pakaian formal yang anggun, penampilannya menarik perhatian banyak orang, terutama Emily, pelayannya yang setia sejak kecil. Emily menyambutnya dengan ceria, mengagumi betapa dewasa dan anggun penampilannya. Dengan gaya yang agak agresif, dia mencoba mencairkan suasana yang mungkin kaku setelah 2 tahun tidak bertemu. Emily mengungkapkan keprihatinannya karena Qian tidak menghubunginya selama 2 tahun terakhir, bahkan tidak saat liburan, membuatnya sangat khawatir. Qian, yang masih tersenyum melihat kepribadian ceria Emily yang tidak berubah, bertanya mengapa dia berada di sana. Emily mengungkapkan bahwa Sir Ashel, seorang bangsawan terkemuka, ingin menjadikannya pelayan pribadinya. Namun,
Emily dengan tegas menolak tawaran tersebut karena kesetiaannya pada Qian. Qian, merasa curiga dengan alasan kedatangan Emily, memutuskan untuk mengawasinya lebih dekat. Dia meminta Brian, pelayan lain yang setia, untuk membawa Emily ke kamarnya dan menjaganya di sana sampai perjamuan selesai. Emily yang awalnya bingung, kemudian setuju dengan antusias setelah Qian berjanji akan mengajaknya berkeliling istana. Sementara itu, di ruang perjamuan, Putri Arin Severlerus sibuk berinteraksi dengan para tamu. Meski penampilannya menakjubkan dan banyak pujian diterimanya, semua interaksi tersebut terasa formal dan singkat. Ketika anggota keluarga kerajaan lain terlibat dalam percakapan mendalam, Arin merasa kesepian, mencari keberadaan Qian yang tidak terlihat dimanapun. Saat mencari Qian, Arin bertemu dengan Luna Rainriver, seorang penyihir muda yang luar biasa dari kerajaan garam. Luna, yang juga mencari seseorang, berinteraksi dengan Arin dengan sopan dan dewasa. Keduanya segera terhubung dan berbincang tentang pengalaman mereka di akademi, pelatihan sihir, dan kekhawatiran sebagai perempuan. Luna kemudian mengungkapkan bahwa dia mencari Qian, membuat Arin terkejut mendengar nama yang sangat dia kenal dalam situasi tersebut. Di tempat lain, Qian berada di kamar besar istana, memeriksa ruangan tamu bangsawan. Saat menemukan dinding dengan ruang kosong di baliknya, dia menggunakan kemampuan, langkah bayangan, transisi spasial, untuk menyelinap masuk. Jalan rahasia ini adalah rute pelarian bagi anak-anak kaisar jika terjadi keadaan darurat, dan Qian mengingatnya dari masa lalunya. Saat menjelajahi jalan rahasia, Qian mendekati ruangan tempat putra mahkota dan Ashel berbicara. Energi yang familiar dan kebenciannya terhadap Ashel membuatnya menahan diri untuk tidak langsung menghancurkan penghalang mana yang menjaga percakapan mereka. Dengan bantuan Kaeram, makhluk mistis yang menemaninya, Qian memutuskan untuk mendengarkan percakapan mereka melalui telinga Kaeram yang tajam. Saat Kaeram mendengarkan percakapan tersebut, Qian bertanya apakah dia ingin melihat darah malam itu, mengisyaratkan niatnya untuk melakukan tindakan drastis jika diperlukan. Emily dan Brian tiba di kamar Qian. Emily tak bisa menyembunyikan ekspresi kebingungannya. Tuan Ksatria?" tanyanya. "Ya, Nona pembantu," jawab Brian. 2 tahun lalu, saat Qian berangkat ke akademi, mereka memiliki hubungan yang baik sebagai pembantu dan pelayan rumah tangga. Namun, mereka tidak ingat hal itu. "Saya tidak mengerti situasinya, siapa anak kecil ini?" tanya Emily dengan bingung. Gadis itu memiliki mata berbinar dan senyum manis. Sebaliknya, sikap Emily yang bermata berat dan mulut terkatup rapat cukup kontras. Emily berpikir sejenak. Gadis itu tampak muda, mungkin sekitar 10 atau 11 tahun, usianya mirip dengan Qian. Namun, ia mengenakan pakaian pelayan yang mirip dengan Emily dan berada di kamar Qian. "Itu berarti, senang berkenalan dengan Anda. Saya Nana, pelayan yang melayani Qian Burt." Suara Nana lucu namun nyaring. "Pembantu." Emily mengulangi dengan tidak percaya, tidak dapat mempercayainya. "Meninggalkanku dan memilih anak ini untuk dijadikan pembantu. Apakah tuan muda itu benar-benar gila?" Saat Emily terus berbicara, Brian tidak bisa menahan keringat dingin. Bagaimana seseorang bisa berbicara begitu berani tanpa mengedipkan mata? Seberapa kuat hubungan mereka dengan Qian hingga bisa bertindak seperti ini? Sungguh mengagumkan. "Hei, Tuan Ksatria. Apakah karena dia tuan muda tidak kembali bahkan saat istirahat?" tanya Emily lagi. Brian, yang lugu dan terus terang, segera menjawab, mungkin saja. Sejak Nana masih muda, dia membutuhkan banyak perhatian. Ada kalanya akademi kosong untuk sementara waktu karena pekerjaan, tapi dalam jangka panjang,
Apa? Jadi dia tidak kembali karena anak kecil ini? Wow, itu sulit dipercaya. Beberapa orang menolak lamaran dan tetap setia, tapi dia malah mendatangkan pembantu lain. Saat dia kembali, apakah wanita muda itu juga pelayan tuan kita? Tanya Nana. Tentu saja. Saya adalah satu-satunya pelayan eksklusif tuan muda kita. Jawab Emily dengan bangga. Wow, sudah berapa lama kalian bersama? Tanya Nana lagi. Saya sudah mengenalnya sejak dia memakai popok, jadi jika kita menghitung dari pelatihan, sudah lebih dari 5 tahun. Tidak ada orang yang bersamanya selama aku. Rasanya seperti dia sedang membual tentang pencapaian hidupnya. Saat dia berbicara dan bersenang-senang, Brian mengamatinya dan berpikir dia tampak cukup sederhana. Oh, ngomong-ngomong, saya lupa memberikan ini kepada tuan muda. Seru Emily tiba-tiba. Wajah ceria Nana tiba-tiba membeku. Emily mengeluarkan dasi kupu-kupu merah. Apakah ini dasi? Tanya Nana. Ya, Ashel ingin tuan muda memakainya, jadi dia memintaku untuk memberikannya kepadanya, jawab Emily. Ada permata merah tertanam di tengah dasi kupu-kupu. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah aku membawanya kepadanya sekarang? Tanya Nana. Koridor dipenuhi dengan jeritan yang memusingkan. Dalam sekejap, telinga Nana yang tersembunyi terangkat, namun untungnya Emily yang dikejutkan oleh suara tersebut tidak melihatnya. Mengendus aroma samar darah yang berasal dari jeritan itu, mata Nana langsung menajam. Bau binatang iblis. Ruang perjamuan dihiasi dengan rangkaian bunga berwarna-warni, masing-masing menampilkan keindahan tersendiri. Namun, di antara semua bunga, ada satu yang paling indah. Pria dan wanita sama-sama terpikat, wajah mereka memerah, dan jantung mereka berdebar kencang. Terlepas dari bagaimana orang menggambarkannya, keindahannya tak tertandingi, mengingatkan pada Dewi yang turun di antara mereka. Itu adalah Elise Vert, putri Duke Vert, yang dikenal sebagai anak para dewa, yang akhirnya menampakkan dirinya di perjamuan. Sang Dewi telah turun, tidak ada yang berani mendekatinya dengan gegabah, karena dia memancarkan aura mulia yang sepertinya tak tersentuh. Sementara beberapa orang melirik ke arahnya dengan iri, Elise tidak memedulikan tatapan seperti itu dan hanya tersenyum lembut saat dia berjalan melewati aula. Nona Elise, Anda telah tumbuh menjadi wanita yang baik, bukan? Suara menyenangkan itu mencapai telinga Elise, dan dia segera menoleh. Guru Silika. Elise menyapa Silika, yang membalasnya dengan senyuman hangat. Kamu benar-benar cantik, guru. Bagaimana kamu bisa bersembunyi dan hidup seperti ini selama ini? Tanya Elise. Meski terdengar seperti pujian, kenapa terasa aneh? Bagaimana bisa kamu menjadi lebih cantik seiring berjalannya waktu? Jawab Silika. Tidak ada guru yang tidak menyukai siswanya yang berperilaku baik dan berprestasi secara akademis, sama seperti tidak ada siswa yang menolak guru yang terampil dan bereputasi baik. Elise menjaga hubungan baik dengan sebagian besar instruktur akademi, tapi di antara mereka, Silika tidak diragukan lagi yang paling dekat. Itu adalah reuni yang menggembirakan antara guru dan murid, ketika kedua wanita itu melanjutkan percakapan mereka dengan tawa dan senyuman. Saya tidak pernah mengharapkan Anda, guru, untuk menghadiri jamuan makan. Kamu biasanya tidak menyukai tempat bising seperti itu, kan? Tanya Elise. Bagaimana orang bisa hidup hanya berdasarkan kekeras-kepalaannya saja? Terkadang, Anda perlu mengubah suasana untuk menyegarkan diri, jawab Silika. Ya, kalau begitu, kamu harus menikah. Bahkan sekarang, lusinan pria akan berbondong-bondong mendatangi Anda jika Anda kembali. Berapa lama Anda bisa fokus pada penelitian tanpa menetap? Saat mendengar tentang pernikahan,
senyuman Silika berubah menjadi canggung. Ini, terasa seperti berdiri di dataran emas menyaksikan dua bunga indah bermekaran. Suara kental yang membuat kulit merinding. Tatapan kedua wanita itu beralih tanpa sadar. Selagi Alice terkejut, wajah Silika membeku dengan dingin. "Senang bertemu dengan Anda, Nona Alice. Saya Drenian Nepelis, putra Lord Nepelis." Dengan kumis yang bengkok dan mata yang seram, penampilan Drenian sudah cukup membuat wanita manapun merasa jijik. Alice berjuang untuk mempertahankan ketenangannya saat dia menerima salamnya. "Saya tidak sengaja mendengar percakapan Anda. Nona Alice benar. Yang dibutuhkan Silika saat ini adalah teman yang luar biasa. Oleh karena itu, saya bermaksud untuk memenuhi peran itu." Alice tidak bisa mempercayai telinganya untuk sesaat. "Yah, apa maksudnya?" tanyanya. "Oh, kamu tidak tahu," mendesah. Tangan Drenian secara alami mengarah ke Silika. "Kami akan segera bertunangan." Tangan Alice gemetar tak terkendali saat dia mengucapkan selamat, tidak mampu melihat wajah Silika yang mengetahui sepenuhnya niat jahat Drenian. "Itu sangat tidak terduga." "Selamat," ucap Alice. Saat dia berbicara, Alice tidak sanggup melihat ke arah Silika. Dia tahu betul tentang selera seksual Drenian yang buruk. Sepertinya suasana jamuan makan menjadi agak longgar. "Kita harus memiliki musik yang cocok untuk kedua wanita cantik ini. Permisi sebentar." Sendirian, Drenian mengedipkan mata dengan licik dan kemudian pergi dengan tiba-tiba, meninggalkan Alice dan Silika dalam kebingungan. Apa yang baru saja terjadi, Guru? Bagaimana bisa menjadi Drenian?" tanya Alice dengan cemas. "Kau tahu, Alice, itu tidak ada hubungannya dengan niatku. Itu diatur oleh keluarga kami tanpa persetujuan saya," jawab Silika dengan nada sedih. "Diatur oleh keluarga kami, berarti tidak ada pilihan selain menurutinya." Meskipun merupakan putri dari keluarga bangsawan, Silika berusia di atas 30 tahun, jauh melampaui usia normal untuk menikah. Meskipun secara teknis dia sudah melewati usia menikah, dia bisa dianggap sebagai pengantin tua. Drenian berusia di atas 40 tahun dan seorang duda, karena latar belakangnya sebagai saudara laki-laki permaisuri, dia adalah pengantin pria yang sangat diperlukan bagi keluarga Silika. Namun, Silika sendiri tidak mempunyai keinginan untuk menikah. Tapi ini tidak bisa diterima. "Apakah tidak ada cara lain?" tanya Alice. "Kekuatan apa yang aku punya? Kecuali seseorang membunuh orang itu, sulit untuk melarikan diri," jawab Silika. "Kamu mengatakan hal-hal yang menakutkan. Itu adalah lelucon yang setengah serius dan setengah jahat." Saat percakapan suram mereka terhenti, beberapa pria dan wanita berjas hitam muncul di aula, bergerak menuju tengah dengan alat musik, mungkin para pemainnya. Mereka semua memakai topeng putih, wajah mereka tersembunyi. Saat penyiapan selesai, Drenian muncul kembali, menarik perhatian semua orang ke tengah panggung. Dengan suara yang sulit didengar, dia mulai menjelaskan alasan para musisi itu muncul. Itu kira-kira merupakan pujian atas kecantikan Silika. Alice tidak merasakan apapun selain rasa kasihan. Gurunya yang dihormati bertunangan dengan seorang pria yang tampak tidak manusiawi. Dia merasakan dorongan kuat untuk melakukan intervensi dengan cara apapun yang diperlukan. Tiba-tiba, siapapun yang memegang pedang tidak bisa mengabaikan suaranya. Itu adalah suara pisau tajam yang mengiris daging. Segera setelah itu, jeritan mengerikan mengiringi suara tubuh terjatuh. Ark! Leher Drenian tergeletak mengerikan di tanah. Di atasnya ada pedang tajam, meneteskan darah merah cerah. Sosok bertopeng dengan senjata menakutkan, bukan instrumen, memancarkan aura kejam saat menghadapi orang-orang yang dilanda teror.
Apa yang terjadi? Ruang perjamuan berubah menjadi kekacauan dalam sekejap. Apa? Suara apa ini? Serangan monster. Kaisar Dione, yang sedang beristirahat di kamarnya, berteriak dengan marah. Tolong, Yang Mulia, tetap tenang. Anda harus segera mengungsi. Meninggalkan musuh dan melarikan diri bukanlah hal yang sejalan dengan karakter Kaisar. Saya akan melihat dengan mata kepala sendiri. Beraninya kejadian tak terkatakan seperti itu terjadi di Istana Suciku. Namun dalam kegembiraannya, penyakit jantung menguasai dirinya, dan dia tiba-tiba pingsan. Apa yang terjadi? Mengapa Anda tidak mengantar Yang Mulia ke tempat yang aman? Yang muncul di ruangan itu tidak lain adalah putra mahkota. Louis Snell, saya akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Mohon, Yang Mulia, antarkan Yang Mulia ke tempat yang aman. Meski dia ingin mengatakan sesuatu, rasa sakit di hatinya menghalangi semua sarana komunikasi. Di tengah kekacauan itu, Ratu Cassandra bergegas masuk ke kamar. Dedrenian sudah mati. Adikku sudah mati. Apa yang harus kita lakukan? Louis Snell dengan tenang meletakkan tangannya di bahu Ratu dan berbicara. Tolong jangan khawatir, Permaisuri. Semuanya akan berakhir dengan baik. Pertama, mohon evakuasi ke tempat yang aman bersama Yang Mulia. Seorang pria mendekati sisi Ratu. Ashel, maukah Anda mengantar Yang Mulia? Seorang pria berambut pirang memancarkan aura yang tidak biasa. Sang Ratu merasakan emosinya yang mendesak tiba-tiba mereda. Apakah kamu Ashel? Saya minta maaf karena tidak memperkenalkan diri saya dengan benar. Tolong, ikutlah denganku sekarang. Sang Ratu tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan. Matanya, yang tenggelam dalam seolah terpesona oleh bunga yang indah, tampak siap mengikutinya bahkan sampai ke neraka yang paling dalam. Mata mereka bertemu, dan putra mahkota serta Ashel saling bertukar pandang.